hingga hari ini sudah menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan dan keorganisasian yang kita jalankan adalah betul-betul sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini ada satu pertanyaan yang saya tuliskan di sini. Mengapa organisasi Aisyah, jadi saya ndak, seperti tadi saya bilang, ndak saya jelaskan satu persatu kepemimpinan ialah apa semua, saya jelaskan secara umum saja. Mengapa organisasi Aisyah bisa bertahan sampai 100 tahun? Dan insya Allah yang kita akan milad nanti pada tanggal 30 Mei di Kabupaten Pinrang. Pertama karena Aisyah itu berbasis nilai keikhlasan. Oke, sorry. Aisyah itu berbasis nilai keikhlasan. Apa maksudnya? Keikhlasan inilah yang membuat organisasi kita bertahan lama. Maksudnya tidak bergantung pada kepentingan pribadi. Jadi, apapun yang kita kerjakan diawali dengan keikhlasan, maka akan bertahan lama itu. Jadi kalau kita tanya diri kita sendiri, kenapa kita sampai ke 109 tahun? Itu karena keikhlasan yang kita miliki dan itu eh, apa namanya? Yang tidak bisa bergeser. Karena kapan bergeser maka organisasi itu tidak bisa bertahan lama. Yang kedua, kenapa organisasi bertahan lama? Karena kepemimpinan kita kolektif dan musyawarah. Apa maksudnya kolektif dan musyawarah? Kepemimpinan kita bukan personal, bukan personal. Segala keputusan-keputusannya melalui musyawarah dan kepemimpinan kita sifatnya kolektif. Sehingga apapun itu, walaupun persoalan kecil atau besar, tetap harus berdasarkan musyawarah. Inilah yang kita jalankan setiap saat. Di dalam Al-Quran dikatakan wa amruhum syura bainahum. Dalam surah Asy-Syura ayat 38. Dengan musyawarah lah membuat organisasi kita bertahan lama. Ini yang kita sudah amalkan ini. Kemudian kenapa bertahan lama? Karena kaderisasi berkelanjutan. Salah satu kekuatan kita atau kekuatan Aisyah adalah karena pembinaan kader secara terus-menerus. Supaya organisasi kita tidak berhenti ketika pemimpinnya berganti. Jadi kalau ada kaderisasi terus berlanjut, maka kepemimpinan itu istilahnya tidak berhenti walaupun pemimpinnya sudah diganti. Kapan ini kaderisasi kita tidak ada pelanjutnya, maka pastikan organisasi itu berhenti sampai di situ. Kemudian orientasi pada pelayanan umat. Ini yang paling utama ini. Orientasi pada pelayanan umat. Bahwasanya sejak lahirnya Aisyah, maaf, maaf. Sejak lahirnya Aisyah sampai hari ini, pelayanan umat itu jelas sekali. Dengan kata lain, program-program Aisyah mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya, ekonomi. Nah, itulah yang membuat kita bertahan. Karena itu terus-menerus kita kerjakan, artinya sesuai dengan kebutuhan umat. Kemudian selanjutnya, kenapa organisasi bertahan? Karena terstruktur dan disiplin. Apa maksudnya terstruktur? Pemimpinan kita mulai dari pusat hingga ranting. Dan uh, inilah yang mendukung, inilah yang menjadi kekuatan sehingga organisasi kita ini terus-menerus sampai hari ini kita rasakan. Kemudian sedikit saya singgung, ada beberapa ini saya maksudkan ini organisasi yang di luar sana, tentu bukan di Asia ini dilaksanakan ini. Yaitu apa? Ada beberapa kesalahan yang besar yang kadang-kadang merusak sebuah organisasi. Apa itu? Yang pertama hilang niat dan untuk berdakwah dan keikhlasan. Niat bagi para apa namanya yang ada di dalamnya itu sudah mulai jangankan hilang, berkurang saja itu dalam berdakwah. Itu membuat organisasi kita bisa rusak. Apa maksudnya? Kesalahan yang pertama yang paling mendasar, kata kadang-kadang ketika organisasi itu masih aktif, betul kelihatan masih aktif, tetapi tidak lagi
tidak lagi ditandai dengan ikhlas, sehingga bisa bergeser menjadi kepentingan pribadi. Kadang-kadang organisasi itu digunakan untuk mencari popularitas. Kadang-kadang organisasi itu digunakan untuk kepentingan kelompok. Itulah yang membuat hilanglah niat untuk berdakwah sehingga organisasi itu bisa rusak. Yang kedua, kadang-kadang terjadi konflik internal dan ego kepemimpinan. Ini saya jelaskan sengaja saya sampaikan ini karena supaya kita bisa membandingkan betapa agungnya, betapa tertatanya kita punya organisasi yang tidak dimiliki seperti yang di luar sana. Eh, yang berikut, konflik internal dan ego kepemimpinan. Apa maksudnya? Konflik internal dan ego kepemimpinan. Kadang-kadang muncul konflik yang susah kita bendung. Ada ego kepemimpinan. Kadang-kadang ada pengaruh, ada perebutan pengaruh. Kadang-kadang juga kita dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan pribadi. Bisa muncul misalnya ketika pemimpin lebih menonjolkan egonya daripada kepentingan pribadi, daripada kepentingan organisasi. Itulah yang membuat kadang-kadang organisasi kita tidak bagus. Yang ketiga, lemahnya kaderisasi. Nah, ini juga mungkin perlu saya sampaikan bahwa organisasi yang kuat itu harus memiliki sistem kaderisasi yang berkelanjutan. Jadi seperti saya bilang tadi dari awal bahwa kalau sebuah organisasi tidak menyiapkan kader penerus, maka organisasi kita ini bisa tidak lanjut. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang organisasi itu. Katakan misalnya kita di Asia, karena ada angkatan muda yang bisa mengisi setelah kita tua, setelah kita apa. Nah, sekarang ini yang penting angkatan muda kita rekrut, karena kalau tidak, maka ketika kita merekrut orang yang tidak pernah dikader dari awal, kadang-kadang pembinaannya lama. Misalnya kalau dia dari luar sama sekali tidak pernah mengenal Aisyah atau Muhammadiyah, lalu kita rekrut di tengah jalan, makanya biasanya pembinaannya itu berbeda ketika yang bergabung itu memang sudah kader dari IPM atau dari IMM atau dari angkatan muda lainnya. Kemudian yang keempat, tidak disiplin anggota. Jadi tidak disiplinnya anggota terhadap keputusan organisasi. Dalam organisasi yang sehat, keputusan musyawarah itu harus dihormati oleh seluruh anggota. Namun kadang-kadang keputusan organisasi tidak dilaksanakan oleh semua anggota. Kadang-kadang berjalan sendiri-sendiri. Program kerja tidak dijalankan secara serius. Inilah yang membuat kadang-kadang tidak disiplin ya. Jadi tidak disiplin. Padahal dalam Islam itu kan yang diajarkan itu ketaatan terhadap keputusan kolektif. Apalagi kita ini di Aisyah, bagaimanapun itu, kalau itu sudah menjadi keputusan organisasi, maka kita sami'na wa ta'na. Kemudian kurangnya profesionalisme dalam mengelola program. Kesalahan yang sering terjadi di dalam sebuah organisasi adalah program tidak direncanakan dengan baik. Alhamdulillah kita di Asia ini sudah tertata dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting. Kadang-kadang program kita tidak evaluasi. Administrasi organisasi kita tidak tertib. Padahal organisasi besar itu membutuhkan pengelolaan profesional. Jadi saya kira ini yang membuat kadang-kadang kita sebuah organisasi bisa saya istilahkan di sini rusak atau berantakan. Kemudian kurangnya solidaritas uhuah dan uhuah, kurangnya solidaritas dan uhuah. Solidaritas solidaritas anggota itu merupakan kekuatan utama. Jadi organisasi itu bisa kuat kalau anggotanya solid. Tidak saling mencurigai di antara kita. Kita tidak saling menjatuhkan. Kadang-kadang kurang menghargai sesama pendapat anggota. Padahal Islam menekankan kita ini semua adalah bersaudara. Jadi uhuwalah yang sangat menentukan solidaritas dan uhuwah itu berjalan. Uhuwah bisa melemah dan organisasi bisa kehilangan kekuatan jika kurang solid. Dan yang ketujuh, tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Ibu sekalian saya hormati, jadi maaf, organisasi yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami kemunduran. Nah, ini sekarang ini kita ini serba teknologi. Kita
dunia ini terus-menerus berubah. Oleh karena itu organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mungkin nanti kita akan ada istilah memanfaatkan ya media digital seperti sekarang ini kita Zoom, tetapi mungkin perlu menggunakan teknologi untuk pengelolaan organisasi seperti kemarin yang kita dengarkan dalam rapat, semua by data. Jadi saya kira itu satu kemajuan yang sangat luar biasa ketika itu kita sudah praktek itu yang kita diskusikan kemarin. Kemudian berikut, bagaimana strategi memperkuat organisasi di era digital? Saya kira tidak perlu saya jelaskan ini karena inilah yang seharusnya dan sebagiannya kita sudah lakukan. Digitalisasi dakwah dan pengajian. Apa kita narah? Salam. Mempercepat tersebarnya kita punya program, mempercepat dakwah-dakwah kita jika ini dilakukan secara digital, bukan hanya Zoom misalnya, tetapi mungkin konten-konten apa atau di TikTok atau di YouTube atau di mana. Ini kalau kita lakukan ini maka insya Allah kita betul-betul organisasi kita semakin kuat. Kemudian penguatan literasi digital, saya kira tidak perlu ini saya jelaskan satu-satu. Saya akan memasuki, saya cepat saja, mungkin yang kedua adalah kepemimpinan. Ya, kepemimpinan dalam Islam. Jadi ada beberapa istilah yang digunakan oleh Islam berbicara tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kata khalifah dalam arti di sini khalafah. Apa artinya? Ya, menggantikan sesuatu, menggantikan, datang setelahnya, atau menjadi wakil. Jadi yang dimaksud khalifah di sini adalah kenapa Allah menggunakan kata khalifah? Karena itu ditujukan kepada semua orang. Maksudnya apa kepada semua orang? Semua orang harusnya berpartisipasi, semua orang terlibat. Terlibat untuk apa? Terlibat memakmurkan bumi. Salah satu tugas kita adalah memakmurkan bumi. Cara memakmurkan bumi tentu dengan pengetahuan. Tidak mungkin kita bisa memanfaatkan sumber daya alam jika kita tidak punya pengetahuan tentang alam. Jadi prinsipnya kita harus memiliki ilmu untuk memanfaatkan bumi, air, laut, udara, dan semua itu harus dengan berdasarkan ilmu. Nah, oleh karena itu, prinsip dalam memanfaatkan bumi, sumber daya alam, wala tufsidu fil ardi islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam untuk kemaslahatan manusia. Banyak orang mengelola bumi, tetapi tidak untuk kemaslahatan alam. Kita lihat baru-baru ini betapa banyaknya bencana yang ada kaitannya dengan tangan-tangan manusia segelintir orang yang kita saksikan itu waktu tsunami di Sumatera itu kan banyak sekali kayu ya, yang itu berarti beberapa gelintir orang saja yang memanfaatkan. Nah, itu bukan untuk kemaslahatan manusia bersama, tetapi itulah yang merusak bumi. Kemudian berikut dijaga untuk generasi berikutnya. Jadi alam itu dijaga untuk generasi berikutnya. Siapa yang mau menjaga kita semua manusia? Makanya Tuhan mengatakan Khalifah, karena kita semua inilah manusia sebagai khalifah, wakil Tuhan di bumi. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya memakmurkan bumi? Tegakkan keadilan dalam kehidupan. Apa maksudnya tegakkan keadilan dalam kehidupan? Apa maksudnya? Yaitu ketika memutuskan perkara, pemimpin memutuskan perkara secara adil, bukan berpihak. Dengarkan dulu dia punya apa namanya? Kedua belah pihak diberi kesempatan menyampaikan, kemudian ada bukti baru kita menyampaikan keputusan. Kadang-kadang kita hanya mendengarkan sepihak, lalu kita anggap bahwa itulah yang paling benar. Kemudian keadilan dalam pembagian tugas. Kadang-kadang seorang pemimpin memberi tugas kepada orang-orang itu saja, sehingga semua anggota merasa tidak dihargai,
Semua anggota merasa tidak turut memiliki karena eh, tidak diberi kesempatan. Nah, karena itulah yang saya katakan menegakkan keadilan dalam kehidupan. Kemudian keadilan dalam apa? Keadilan dalam ekonomi. Kemudian yang berikut, saya percepat. Nah, sekarang ada pemimpin yang tidak adil. Bagaimana kalau kita tidak adil dalam memimpin? Keberkahan itu hilang. Ibu sekalian saya hormati. Bagaimana cirinya kalau keberkahan itu hilang dalam sebuah kepemimpinan? Yang pertama, programnya banyak tapi tidak berjalan. Itu berarti berkahnya hilang. Kelihatan program masih ada, kelihatan program masih banyak tetapi tidak berjalan dengan baik. Katakan pemimpin itu hanya memihak kepada kelompok tertentu, tidak mendengarkan pendapat, mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi. Ini semua yang membuat kehilangan berkah. Kemudian berikut, eh, banyak pengurus tapi organisasinya lemah. Kelihatan pengurusnya banyak sekali, tetapi organisasinya tidak kelihatan. Karena kenapa? Eh, apa ya? Kehilangan berkah tadi. Jadi orang melaksanakan kegiatan bukan didasari keikhlasan, tapi mungkin karena hanya keterpaksaan. Kemudian konflik dalam masyarakat terus-menerus. Jadi kalau kita lihat pemimpin kita, katakanlah kita di Indonesia ya, apakah pemimpin kita diberkahi? Lihatlah ini, jika konflik terus-menerus terjadi, kemudian terjadi kerusakan moral, menyebabkan kehancuran. Jadi kalau pantaslah kalau Tuhan mengatakan, la taubil fasada fil ard, jangan kamu membuat kerusakan di bumi. Minta tolong diingatkan saya kalau waktunya sudah habis. Kemudian pemimpin tidak mendengarkan musyawarah. Nah, ini juga kadang-kadang tidak diberkati. Nah, ibu-ibu sekalian, ini perlu ada sedikit yang saya sharing tentang pemimpin jika jadi pemimpin hendaknya memperhatikan jika ada anggota yang memiliki sifat binatang seperti tiga ini. Bagaimana itu sifat binatang yang tiga? Bagaimana itu kucing? Kucing itu sifatnya individualis. Jadi kalau ada seorang anggota yang bersifat seperti kucing, kucing itu sifatnya mengelus-ngelus. Kalau dia lagi butuh, dia mengelus-ngelus. Kalau dia tidak butuh ke kita, dia pergi. Jadi kalau dia sudah diberikan sesuatu, dia pergi meninggalkan kita. Itu kucing. Artinya apa? Ketika ada pemilihan pengurus, ia sangat aktif. Aktif itu. Tapi ketika eh, tidak mendapatkan posisi, maka dia tidak lagi peduli dengan organisasi. Itu kucing sifatnya dua. Setelah diberikan, dia mengelus-ngelus kalau dia lapar. Setelah dia kenyang, dia pergi meninggalkan kita. Dia dua kerjanya kalau dia sudah kenyang itu. Dia pergi tidur atau dia pergi buang air. Nah, itu kucing jadi. Oleh karena itu seorang pemimpin hendaknya memperhatikan ini jika ada anggota yang hanya aktif pada saat mau pemilihan. Sesudah pemilihan dan tidak mendapat posisi, dia tidak pernah lagi ingat organisasi itu. Jadi istilahnya baik hanya untuk mendapatkan proyek. Nah, itu pada saat tidak dia bahkan kadang-kadang dia menggunting dalam lipatan. Kemudian bagaimana dengan laba-laba? Laba-laba itu bahkan disampaikan dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut bahwa sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Memang kelihatan dari segi teknik bagaimana dia merakit, meramu semua rumah yang bagus, tetapi sesungguhnya Allah memperingatkan seorang pemimpin tidak boleh hanya indah dalam kata-kata, kuat dalam retorika, tetapi kokoh dalam keikhlasan dan akhlak. Inilah laba-laba sifatnya. Kemudian yang anjing, kalau ada anggota di antara kita yang bersifat seperti anjing, bagaimana itu anjing? Anjing itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan ini juga diabadikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 176. Perumpamaan seperti anjing, jika engkau menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya. Dan jika engkau membiarkannya, ia tetap menjulurkan lidah.
lidahnya. Dikejar atau tidak, tetap saja dia menjulurkan lidahnya. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Anjing itu sifatnya rela mati demi Tuhan. Ada memang kadang-kadang anggota kita rela mati demi Tuhan. Di antara sekian dan ini ada satu contoh yang sering sekali kita dengarkan. Pernah terjadi bahwa ada seorang ibu memelihara anjing, anjing piaraan, dan dia punya bayi. Bayinya itu sementara dia masih dia berdua dia berdua di rumah. Tiba-tiba si ibu ini mengatakan kepada anjingnya, tolong ya jaga bayi saya mau pergi pasar karena pasar di samping rumahnya. Sehingga dia pergi pasar, diayun bayinya, ditutup, dikunci rapat, baru dia pergi pasar. Pulang pasar, baru di pintu kelihatan banyak darah berceceran. Tanpa pikir panjang, si ibu ini langsung ambil palu-palu, dipalu-palu lah si anjing. Dan anjing itu pasrah. Itulah yang saya bilang tadi, dia menjulurkan lidahnya dalam posisi apapun. Jadi dia palu-palu itu anjing, akhirnya anjing itu pasrah dan dia akhirnya mati. Setelah dia buka pintu, dia kelihatan bahwa oh bayinya ada kok, tidur, tidak apa-apa. Tapi dia menyesal karena anjingnya sudah mati. Nah, setelah dia balik ternyata kelihatan ada ular yang dia apa namanya demi mempertahankan si bayi jaga tadi ini, maka dia rela mati itu anjing. Nah, itu juga sifat yang kurang bagus jika ada seorang anggota dalam suatu organisasi seperti bersifat seperti ini. Jadi demi membela tadi dia rela mati. Kemudian berikut istilah pemimpin dalam Al-Quran itu ada kata imam. Kalau imam ini lebih kepada keteladanan, pemimpin spiritual, misalnya seorang imam masjid, imam sholat. Kan imam itu diikuti kan, pemimpin organisasi itu diikuti, dia adalah figur. Dia memberi petunjuk, persis seperti imam sholat. Jadi ketika salah, eh, diingatkan, ketika dia benar, kita ikuti. Jadi itu imam tetap diikuti. Makanya apa namanya, pemimpin organisasi itu dia adalah figur yang diikuti oleh siapa yang di belakangnya. Kemudian eh, menjaga dan menegakkan agama. Jadi seorang imam tugasnya menjaga dan menegakkan agama. Pemimpin harus memperhatikan apakah agama mesti tetap tegak. Memastikan bahwa nilai agama tetap berjalan dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang pemimpin tidak memperhatikan ini, maka itulah tadi bagian dari hilangnya berkah dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga, istilah kepemimpinan adalah ulil amri. Ulil amri itu kita sudah hafal semua ini. Atiullah wa atiul apa? Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Nah, ini saya kira kita sudah hafal semua. Kata uli di sini, kata uli di sini berarti orang-orang yang memiliki. Apa artinya orang memiliki? Sedangkan kata amri berarti urusan atau kekuasaan. Jadi ulil amri di sini adalah orang yang memiliki kewenangan untuk mengurus urusan umat, mengatur urusan umat. Ini lebih kepada kata ini dalam Al-Quran lebih kepada pemimpin negara seperti ulama atau pemimpin organisasi, pemimpin agama. Kalau kita ini di Asia mungkin ketua, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting. Itu kita semua ini masuk kategori ulil amri. Jadi istilah ulil amri ini kita ada di dalamnya karena kita masuk sebagai ketua atau dari pusat sampai ranting. Kemudian pimpinan lembaga pendidikan seperti rektor, kepala sekolah, pimpinan ini semua masuk kategori ulil amri. Kepala keluarga juga masuk kategori ulil amri. Ayah, ini semua masuk kategori ulil amri. Kemudian berikutnya, istilah pemimpin dalam hadis. Ini sudah kita hafal semua. Ra'in ya, semua kita ini akan dimintai tanggung jawab dari kemudian. Sehingga
apapun yang kita lakukan itu adalah bagian dari kepemimpinan. Jadi jangankan pemimpin organisasi, pemimpin apa saja kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap termasuk diri kita sendiri, bagaimana memimpin diri kita sendiri akan dimintai tanggung jawab. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana sifat-sifat kepemimpinan dalam Al-Quran? Yang pertama amanah. Sifat kepemimpinan dalam Al-Quran, yang pertama amanah. Bagaimana itu amanah? Orang yang pemimpin itu harus amanah. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Al-Ghazali mengatakan begini, pemimpin adalah amanah besar yang akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Misalnya, kalau dia pemimpin organisasi, bagaimana dia mengelola dana untuk kepentingan umat secara transparan? Ini akan dimintai tanggung jawab, ini kata Al-Ghazali. Eh, Jika dia ketua organisasi, maka dia tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Itu berarti amanah. Kemudian, pemimpin itu harus adil. Ini pemimpin harus adil. Fahkum bainan nasi bil haq. Saya kira ini semua kita sudah hafal. Kita harus, apa namanya, pemimpin harus adil. Ibnu Taimiyah mengatakan begini, keadilan itu merupakan fondasi utama keberlangsungan pemerintahan. Jadi, kalau pemimpin organisasi tidak membela, tidak membeda-bedakan anggota, berarti dia sudah adil. Pemimpin yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua kader, itu berarti dia sudah adil. Kalau dalam salah satu buku ditulis oleh Imam Al-Mawardi dikatakan bahwa eh, kepemimpinan itu kan apa istilahnya penggantian tugas kenabian dalam menjaga agama. Jadi kalau begitu kita ini harus adil dalam segala hal, bukan hanya kaitan dengan mengurus organisasi, tapi termasuk dalam hal yang kecil-kecilnya jika kita pemimpin harus bersifat adil. Kemudian yang ketiga, pemimpin harus berilmu. Kata dalam Al-Quran, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Harus berilmu. Mana mungkin kita memimpin kalau kita tidak berilmu? Menurut Ibnu Haldun ya, kepemimpinan yang berhasil sangat bergantung kepada pengetahuan pemimpinnya. Tergantung kecerdasan pemimpinnya, kemampuan memahami kondisi masyarakat. Itu yang dimaksud memahami, itu yang dimaksud mengetahui. Jadi tidak sama orang yang tidak mengetahui kondisi masyarakat, tidak sama orang yang tidak mengetahui kondisi anggotanya jika dia memimpin. Kemudian eh, termasuk kalau dia pemimpin organisasi, dia memahami strategi organisasi. Pemimpin yang mampu membaca perkembangan zaman. Itulah yang dimaksud pemimpin yang berilmu. Kemudian yang keempat, hikmah. Bagaimana sifat pemimpin menurut Al-Quran? Yang keempat adalah hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu pemimpin yang mampu menyelesaikan konflik jika terjadi konflik secara bijaksana. Tidak mengambil keputusan secara sepihak. Kemudian yang kelima, pemimpin itu bersifat sabar, harus sabar. Jadi pemimpin harus sabar. Kesabaran itu ternyata merupakan syarat penting seseorang untuk menjadi pemimpin. Jika pemimpin tidak tenang dari kritik, jika pemimpin tidak sabar dalam menerima kritikan, maka dia digolongkan orang yang tidak sabar dalam memimpin. Jadi ternyata syarat penting bagi seseorang untuk menjadi pemimpin adalah sabar. Kemudian tidak mudah putus asa jika terjadi menghadapi tantangan. Kadang-kadang ada pemimpin, jika sudah mendapat kritikan, maka dia tidak sabar. Kemudian pemimpin harus musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Tadi sudah kita sampaikan. Musyawarah merupakan mekanisme penting dalam pengambilan keputusan. Dan Islam itu, katakan misalnya dalam rapat itu, seperti yang kita lakukan di Asia, itulah yang sangat menunjang keberlangsungan organisasi kita adalah rapat. Jadi kalau kita rapat, rapat itu bagian dari ajaran Islam. Kemudian keteladanan. Keteladanan, pemimpin itu harus bisa diteladani. Jadi kalau ada pemimpin tidak bisa diteladani, berarti bukanlah sifat pemimpin yang disampaikan dalam Al-Quran.
pemimpin yang disiplin dan jujur, itu juga bisa diteladani. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak disiplin dan tidak jujur, maka susah diteladani. Kemudian mempunyai kompetensi, saya kira ini yang paling utama juga ini. Pemimpin punya kompetensi. Janganlah kita menyerahkan apa namanya kepemimpinan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi karena akan terjadi kehancuran. Bu sekalian saya hormati, eh, banyak hal yang mungkin kaitan dengan kepemimpinan, tetapi saya tidak mungkin sebutkan semua satu persatu karena ini waktu. Dan saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, moderator. Bu Hermi. Ya, baik Ibu, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Nurhayati Ali MHum dalam kaitannya dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi tentunya. Nah, pada bagian ketiga ini, mari kita berikan kesempatan kepada para ibu untuk memberikan pertanyaan atau saran atas penjelasan yang telah beliau sampaikan. Dan untuk itu disilakan kepada ibu-ibu. Mungkin bisa raise hand, Bu. Oke, mungkin screen-nya mungkin bisa dialihkan dulu, Bu. Izin. Ya. Baik, ibu-ibu, silakan. Silakan raise hand, Bu. Oke.